teman-teman yang mempunyai mobil Kijang, tenaganya kurang, akselerasinya lambat, boros bensin, posisi delco hampir mentok ke kiri, namun di businya terlihat putih yang menunjukkan ini irit, campurannya miskin, kemungkinannya adalah sama dengan yang terjadi pada mobil saya, yaitu adanya keausan pada noken as atau gigi timing yang lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa kita akan saling belajar teman-teman. Jadi justru di video kali ini saya minta kesediaan teman-teman untuk mengecek apakah kondisi noken as dari mobil teman-teman itu sudah aus atau ada kemungkinan gigi timingnya yang bergeser. Karena saya sampai sekarang belum mendapatkan data dari valve timing dari mobil Kijang ini, terutama mobil Kijang 5K punya saya ini teman-teman. Jadi kita akan saling berbagi. Insya Allah kalau punya saya, menurut saya ini teman-teman, itu kemungkinan adalah noken asnya aus atau gigi timingnya terlalu mundur satu mata. Ngeceknya seperti apa teman-teman? Kita ngeceknya dengan siapkan kunci ring 19 untuk memutar puli askrek. Dan ada tip X, kita tandai ya teman-teman topnya. Di topnya itu sudah saya tandai, itu bisa kita bagi-bagi ya tiap 20 derajat dengan patokan yang ada di tutup kamrat ini. Nah, itu tiap 20 derajat bisa kita beri tanda tip X. Kalau tanda topnya tidak ada, coakannya ya kita topkan dengan disokok di sini businya, lubang busi ini. Nanti kita akan tahu dari topnya piston ini pada TMA. Kemudian ini teman-teman, kita siapkan juga kunci busi untuk membuka busi dan melepas dari tabung busi ini. Mungkin teman-teman yang mengikuti video saya insya Allah sudah tahu bahwa kenapa saya selalu membawa mobil ini dengan ngebut ya kencang. Insya Allah seperti itu teman-teman kondisinya, karena di RPM bawah mobil ini tidak bertenaga dan jatuhnya sangat boros. Ini enaknya hanya dibawa di RPM yang tinggi, jadi kecepatan yang tinggi itu insya Allah mobil ini enak dan tidak terlalu boros. Ketika saya ukur teman-teman, ternyata menurut saya ini sepertinya noken asnya aus, tapi menurut saya lebih ke gigi timingnya yang lompat satu gigi, terlalu mundur ya. Meskipun waktu itu saya sudah memakai tutorial, kemungkinan itu masih bisa saja teman-teman, tapi menurut anak saya kebanyakan yang terjadi adalah keausan pada noken as, karena sebenarnya ini komponen vital yang hampir tidak pernah ada menurut saya yang menggantinya. Bahkan ketika turun mesin semuanya fokus di silinder sama piston sama metal duduk, metal jalan, tapi menurut saya belum ada yang pernah mengganti noken as, padahal ini adalah nyawanya juga dari mobil teman-teman. Oke, seperti apa yang terjadi pada mobil saya? Jadi itu di puli askrek sudah saya tandai dari titik mati atas itu teman-teman, kita geser sesuai tanda ini, diberi tanda 20 derajat sebelum TMA dan 20 derajat setelah TMA. Yang kita cek ini adalah istilahnya overlapping. Nanti ada videonya sendiri teman-teman seperti apa overlapping itu, tapi ini hanya untuk gambaran, teman-teman bisa mengecek sendiri untuk di kendaraannya apakah memang seperti punya saya, itu maksud saya. Jadi saya ingin mendapat referensi dari mobil-mobil lain, kemungkinan ada yang masih normal atau mendekati normal, itu aja. Jadi yang kita lihat hari ini adalah kita mau melihat yang namanya overlap teman-teman. Kita akan melihat overlap di silinder nomor 1, overlap katup pada silinder nomor 1. Caranya adalah tempatkan piston pada top, tetapi dengan posisi top kompresi pada silinder nomor 4. Artinya rotor ini diarahkan ke busi, kabel busi nomor 4. Itu berarti di silinder nomor 1 sedang terjadi overlapping. Overlapping itu adalah akhir langkah buang
di mana kedua katup itu membuka. Dan setelah saya ukur teman-teman, ini saya sampaikan lebih dahulu ya, ternyata katup saya ini, katup N membuka 5 derajat sebelum TMA, katup X nya menutup sekitar 45 derajat setelah TMA. Itu menurut saya bergeser jauh teman-teman. Nanti saya akan gambarkan di sketch gitu ya teman-teman. Cuman saya ini hanya minta referensi, teman-teman silahkan tolong diukur di mobilnya, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan berkaitan dengan ini teman-teman. Fungsi dari tutup Delco Racing dan rotor celurit itu nanti memang ada beberapa mobil yang akan berfungsi efektif, tetapi di beberapa mobil tidak berfungsi efektif ya, karena kaitannya dengan noken as ini tadi. Jadi untuk mengetesnya teman-teman, kita akan melihat kendor tidaknya klep ini tidak tertonjok atau tertonjoknya dari push rod ya. Di samping lubang busi ini di kiri kanannya, depan belakang ini ada push rod ya teman, bisa kita gulir-gulir seperti ini. Nah ini bergulir seperti ini, bisa diputar-putar, itu berarti sedang tidak menonjok klepnya atau sedang tidak tertekan. Kalau digulir-gulir ini keras berarti sedang tertonjok klepnya. Yang sebelah depan itu adalah klep X, yang sebelah belakang ini adalah klep in. Caranya teman-teman, yang pertama putar puli itu dari coakan, karena sudah saya topkan ya teman-teman, putar ke kiri berlawanan arah jarum jam sekitar di 20 derajat gitu teman-teman. Dan teman-teman bisa raba di katup in dulu, karena kita mau melihat katup in nya itu kapan mulai tertekan. Pastinya katup X sedang tertekan ya, karena di akhir langkah buang. Jadi kita geser itu tadi coakan ke kiri berlawanan arah jarum jam, taruh di 20 derajat. Dan di sini dipegang teman-teman. Nah ini punya saya, ini posisi 0 pastinya sudah tertekan. Kita geser ke kiri 20 derajat memakai kunci ring 19. Seperti biasa untuk standar keamanan teman-teman, silakan dilepas kabel di aki ya. Kalau memang tidak yakin, kunci kontak disimpan ya. Kalau tidak ada orang seperti rumah saya ini, saya kunci kontak aja saya simpan. Tapi kalau teman-teman ragu, silahkan dilepas ini kabel ke aki untuk keamanan. Dari coakan ini saya putar ke kiri berlawanan arah jarum jam ke 20 derajat. Dan kita pegang, kita gulir-gulir push rod katup in yang sebelah belakang ya. Nah ini bisa diputar, artinya dia longgar. Dan secara perlahan-perlahan putar kembali ke kanan searah jarum jam, kembali ke top tadi teman-teman. Coakan disamakan ke 0. Ah teman-teman nanti sambil memutar ini, di sini dirasakan di mana mulai tidak berputar, itu berarti artinya mulai tertekan gitu maksudnya teman-teman. Dari coakannya ada di 20, kita putar ke arah kanan searah jarum jam sampai coakan itu ke 0 derajat, dimana nanti yang mulai terasa tertekan atau mulai di sini tidak bisa diputar atau mulai seret. Di mobil saya ini teman-teman, dia mulai tertekan. Sebentar saya putar dulu. Ini 10 masih bisa diputar push rodnya, push rod in, berarti katup in belum tertekan. Saya tambah, jadi ini pelan-pelan ya prosesnya teman-teman. Ini karena saya sambil shooting, harusnya nanti satu tangan kiri di sini di puli, tangan kanan di push rod, begitu teman-teman untuk mengetesnya. Tapi ini insya Allah sudah cukup akurat ya teman-teman. Saya taruh di 5. Di 5 inilah teman-teman punya saya ini, nah mulai seret sedikit, artinya sudah mulai tertekan. Jadi di 5 derajat inilah baru katup in itu membuka, dan itu menurut saya sudah terlambat ya teman-teman. Jadi overlapnya mobil saya ini
tadi sudah saya jelaskan, 5 derajat sebelum titik mati atas katup in nya itu membuka, dan katup X nya itu baru menutup sekitar 45 derajat sesudah TMA. Jadi membuka terus, sudah padahal sudah waktunya menghisap bagian in nya, tapi X nya masih membuka. Itu menurut saya bergeser ya. Jaraknya overlapnya itu berarti 45 ditambah 5, 50 derajat. Kalau kita berpatokan pada overlapnya saja, derajatnya pasti benar ya teman-teman, overlap 50 derajat. Tetapi ketika kita lihat di kenyataannya itu harusnya biasanya itu perbandingannya sama ya, tidak beda jauh. Jadi harusnya dibagi 25 gitu teman-teman, atau 20 30. Kalau ini kan jomplang sekali ya teman-teman, satunya 5 derajat sebelum titik mati atas, yang katup in nya baru membuka, dan katup X nya masih membuka sampai 45 derajat setelah TMA. Jadi kalau yang ngetes TMA nya teman-teman, dari titik coakan yang di 0 tadi terus saja diputar ke kanan. Nah, teman-teman sudah bisa nanda ya, 20 derajat ditipek gitu teman-teman, terus 20 derajat ditipek, diputar ke kanan. Ini saya putar ke kanan, sekarang ini sudah di top ya. Nah, sebentar masih di 5 tadi ya, 5 sudah mulai tertekan katup in, saya taruh di persis 0 derajat coakan, ini tertekan katup in nya, sudah benar-benar tidak bisa diputar, ini tidak bisa digulir-gulir dari batang pusrutnya. Saya teruskan 20 derajat, 10 bertahap gitu teman-teman ya. Kita cek yang katup X, nah, masih tertekan teman-teman, ini sudah di 20 derajat masih tertekan. Saya teruskan lagi, jadi itu bisa buat skala sendiri ya teman-teman, di bawah itu mudah ya, dengan patokan itu apa, ditutupnya itu tiap 20 derajat, dimulai dari coakan tadi tinggal kita kasih tipek-tipek begitu. Ini saya teruskan, ini 20 derajat sudah lewat, 30, 40 derajat, kita gulir-gulir, masih keras teman-teman, kurang sedikit, sudah mulai gitu teman, tapi itu berarti masih tertekan. Yang benar-benar bebas diputar ringan ini, nah ini teman-teman 45 derajat. Jadi ini sangat terlambat menurut saya teman-teman. Jadi kalau saya geser, saya anggap itu lompat 1 gigi, kemudian itu benar teman-teman. Jadi 1 gigi, acuannya itu gigi di krek as itu ada 18 gigi teman-teman. Jadi selain 1 gigi itu 20 derajat, satu putaran kan 360 dibagi 108 dibagi 18 gigi, mata gigi itu berarti tiap 1 giginya 20 derajat. Nah, itu kalau saya geser teman-teman, insya Allah saya majukan ya, ini gigi timing 1 gigi, insya Allah nanti akan jatuhnya katup in akan membuka 25 sebelum titik mati atas, dan katup X nya tinggal dikurangi tadi teman-teman, 45 dikurangi 20, dia akan menutup di 25 derajat. Insya Allah pas ya teman-teman, tetap overlapnya 50 derajat, tetapi jarak dari titik mati atas itu yang berubah. Itulah menurut saya mengapa mobil ini tidak bertenaga di putaran bawah ya, karena yang dihisap sangat sedikit teman-teman, sangat sedikit, sudah terlambat. Harusnya sebelum titik mati atas jauh lah, itu biasanya standar 20. Kalau menurut yang saya pahami di mobil lain sudah mulai terbuka katup in nya, sedangkan katup buang nanti di 25 derajat sudah harus tertutup. Sedangkan ini katup buang itu baru menutup setelah 45 derajat, sangat jauh, sudah jauh. Bahkan bisa jadi nanti pada langkah hisap ini bagian dari gas yang dibuang itu bisa terhisap kembali. Tapi itu secara teori tidak teman-teman, masih ada gas yang masuk itu tadi, hanya gas yang masuk, gas yang segar dari intake dari karburator itu
sangat sedikit, baru membukanya setelah 5 derajat. Sudah terlambat ketika piston itu sudah turun, harusnya sebelum turun sudah membuka. Makanya di busi terlihat ini teman-teman, putih sekali. Bahkan sudah pernah saya naikkan ya ke 110, spoilernya 115, tetap businya itu putih. Ya karena apa? Sangat miskin. Campurannya itu sangat miskin, sangat irit. Loh, kenapa jatuhnya boros? Ya karena ketika campuran yang miskin itu tadi tidak akan menghasilkan tenaga yang besar. Akibatnya kita akan menginjak gas semakin dalam. Ujung-ujungnya juga semakin boros begitu teman. Jadi tidak efisien mesin ini, sepertinya seperti itu teman-teman. Jadi di video kali ini saya untuk awalan aja teman-teman mengenai istilah overlap. Nah, nanti ada video selanjutnya kita bahas namanya diagram valve timing. Jadi waktu pembukaan dan penutupan katup, baik katup in dan katup X secara diagram. Nanti sahabat teman-teman kita sambil saling belajar itu bisa memahami. Tapi untuk di awal video ini kita coba jelaskan seperti itu. Kemungkinan yang terjadi adalah ada masalah di mobil saya ini. Di mobil saya ini enaknya memang hanya di bawah ngebut gitu teman-teman. Kalau di kota-kota insya Allah sangat boros dan tidak bertenaga itu tadi teman. Akhirnya kita sering mengurangi gigi dan nafasnya juga pendek. Dengan catatan ya teman-teman, karbunya dalam kondisi kita anggap normal ya. Karbu saya itu juga abnormal ya, tapi masih mendekati, masih saya usahakan sepertinya masih cukup layak gitu teman. Hanya skep sekunder aja yang tidak membuka. Tapi piston power jet juga membuka. Spoiler masih standar, pelambung sudah kita usahakan style standar. Insya Allah masalah ada di noken as ini teman. Ya itu nanti kita membuktikannya Pak, ya kita buka teman-teman, ya kita buka. Cuman untuk membukanya nanti saya ada video sendiri, karena sekalian nanti sambil ganti oli. Ya karena untuk mengganti rantai kampret atau mengecek rantai kampret itu saya harus membuka ini radiator ya teman-teman, untuk lebih leluasanya dan melepas bak kalter. Jadi pekerjaan panjang ya. Jadi sekalian aja nanti sambil ganti oli, itu lebih efektif karena kita bisa sekalian nguras oli tuntas di bak kalternya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya karena apa? Karena menurut anak saya dengan usia yang sudah 30 tahun seperti itu, sudah sangat kemungkinan itu ada keausan di noken as. Keausan di noken asnya di dudukan yang berhubungan dengan metalnya itu ada metalnya, dan keausan di tonjolannya itu yang lebih penting. Itu akan merubah durasi, merubah waktu dari bukaan dan penutupan katup, baik katup in maupun katup X, yang akibatnya adalah bergeser ya. Yang lebih berbahaya itu bergeser. Otomatis itu akan menurunkan, yang paling sangat adalah menurunkan performa dari mesin. Dengan menurunnya performa mesin, pastinya konsumsi BBM akan semakin boros. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.